Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa sepakat bersama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami merayakan kelahiran-Mu dari tempat yang maha tinggi, yang maha mulia di sorga-Mu. Engkau mau datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan memerdekakan kami dan mengubahkan hidup kami, sehingga hari demi hari kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Berfirmanlah ya Roh Kudus, Maha Guru kami, ajar-ajari kami supaya kami memahami, mengerti kebenaran firman-Mu tepat seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan siap menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya ucapkan pertama-tama selamat Natal kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kiranya damai, sukacita Natal memenuhi hati kita senantiasa. Amin. Baik saudaraku, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya akan mengutip sekelumit pesan Natal 2022 resmi dari KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dengan tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain", yang dikutip dari Injil Matius 2 ayat 12. Berikut saya kutipnya. Perayaan Natal selalu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kita, karena Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh Dia yang lahir di kandang hewan, wafat di kayu salib, dan kemudian bangkit dari antara orang mati, kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru dan memperoleh hidup kekal. Orang-orang bijak dari timur dengan bantuan bintang datang untuk menyembahnya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Setelah mengalami sukacita dalam perjumpaan yang istimewa tersebut, orang-orang bijak itu kembali ke negerinya melalui jalan lain seperti yang ditunjukkan Tuhan. Mereka mampu melewati tantangan, hambatan, dan kesulitan dalam perjalanan mereka mencari Yesus. Dan setelah berjumpa dengannya, mereka juga berani menempuh jalan baru yang belum tentu lebih mudah dari sebelumnya. Jalan lain itu dapat dipahami juga secara rohani. Sesudah bertemu dengan Yesus, orang tidak lagi menjalani hidup dengan cara lama, tetapi dengan cara yang baru, menjadi manusia baru. Dengan demikian, Natal juga mengajak kita untuk menemukan jalan baru dan kreatif dalam mewartakan kasih-Nya kepada sesama dan semua makhluk ciptaan. Ini adalah sekelumit kutipan tema Natal 2022 resmi dari KWI dan PGI. Kita kembali ke pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kalau kita baca dikatakan orang Majus. Nah, orang Majus ini awalnya istilah ini dipakai untuk menyebut seni ahli nujum, yaitu ahli perbintangan yang dipakai untuk meramalkan atau mengetahui nasib orang dan sebagainya. Nah, orang Majus ini, saudaraku, adalah suatu suku Media, dan mereka ini adalah sebuah kasta imamat Persia yang mempelajari astronomi dan astrologi, sehingga mereka dianggap sebagai penghubung kekuatan-kekuatan adikodrati atau supernatural. Nah, kenapa saya bahas di sini? Karena saudaraku, melalui kisah ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Raja semesta. Kenapa? Karena
yang mengaku Yesus adalah Raja bukanlah dari kalangan Yahudi, tetapi dari kalangan orang Majus. Dari kata Majus ini, saudaraku, dalam bahasa Yunaninya adalah magoi, yang muncul kata magic, magis, sihir. Bayangkan, mereka datang dan menyembah serta mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan, padahal mereka bukanlah orang Yahudi. Yang kedua juga, melalui kisah ini juga membuktikan, saudaraku, bahwa apa? Bahwa semua keahlian sihir, semua keahlian magic atau magis itu tunduk dan takluk kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, kembali lagi kepada orang Majus ini, saudara. Kalau kita baca di mana berdasarkan petunjuk bintang di timur, tujuan kedatangan orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem lalu ke Betlehem, kurang lebih jaraknya 9,5 kilo sampai 11 kiloan jaraknya. Jadi cukup dekat sebenarnya. Tujuan orang-orang Majus dari timur datang itu adalah untuk mencari dan mendapatkan, untuk menyembah dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Itu tertulis nanti di dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Karena dikatakan demikian, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kembali lagi bahwa di sini orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem lalu ke Betlehem. Tujuannya adalah untuk mencari dan mendapatkan, untuk menyembah dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Sedangkan tujuan Herodes Agung atau Hordos, tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya mencari Yesus adalah untuk apa? Untuk membunuh dan untuk melanggengkan kekuasaannya. Saya ulangi lagi, tujuan Herodes Agung atau Hordos ini mencari Yesus itu untuk membunuh dan melanggengkan kekuasaannya. Kita bisa baca itu nanti di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-16, di mana jelas sekali dikatakan ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, dari kisah ini, saudaraku, inilah makanya di ayat yang ke-12 dikatakan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, dari perbandingan ini, saudaraku, hari ini saya mau berbicara tentang jalan lain ini dapat kita pahami secara rohani. Apa itu? Yang pertama, jalan lain yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama adalah jalan dengan tangan kasih, bukan dengan tangan besi. Saya ulangi, jalan dengan tangan kasih, bukan dengan tangan besi. Kalau kita baca Herodes Agung atau Hordos tadi, dia dengan tangan besi, dia melakukan pembantaian kepada anak-anak berumur 2 tahun ke bawah. Tetapi orang Majus ini, dia datang melalui jalan tangan kasih. Dia datang bukan sekedar datang, tetapi sujud menyembah. Bukan sekedar sujud menyembah, tetapi mereka membuka peti harta benda mereka, lalu mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, pelajaran bagi kita adalah jalan kasih ini, saudaraku, adalah kita juga mau mengikuti jalan ini, yaitu bukan hanya sekedar menyembah Yesus, tetapi kita juga mempersembahkan apapun yang kita miliki. Dan bukti konkretnya adalah kita mau menjadi orang yang berjalan dengan tidak jemu-jemu berbuat baik kepada sesama. Katakan amin. Amin. Kita dengan tidak jemu-jemu berbuat baik kepada
kepada sesama. Bahkan kita menjadi pribadi yang proaktif untuk berbuat baik kepada sesama. Kenapa saya katakan proaktif? Jadi kita bukan hanya menunggu, tetapi kita melihat di sekeliling kita apa dan siapa yang perlu membutuhkan uluran tangan kasih kita. Mungkin kita sudah melakukannya, tetapi jalan tangan kasih bukan dengan tangan besi. Selain tidak jemu-jemu berbuat baik kepada sesama dengan membantu dan menolong mereka, yaitu yang kedua adalah, saudaraku, apa? Kita menerima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan atau mendebat pendapatnya. Kita harus belajar memahami walau tidak menyetujui. Ini tertulis di dalam Roma pasal 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Artinya, mari kita sebagai orang Indonesia yang beraneka ragam ini, kita mari belajar menerima satu dengan yang lain tanpa mendebat pendapatnya. Apakah sulit? Mungkin sulit. Tetapi kalau kita mengenakan kasih Kristus, kalau kita melalui jalan lain, yaitu jalan dengan tangan kasih, kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk belajar menerima orang yang berbeda pendapat dengan kita, orang yang berbeda pandangan dengan kita, tanpa mendebat pendapat mereka. Katakan amin. Amin. Ini adalah jalan lain yang dapat kita pahami secara rohani. Yang kedua, nah, kalau kita baca, saudaraku, sebelum yang kedua ini, mengapa kita harus berjalan dengan tangan kasih? Karena kalau kita baca di dalam surat Roma pasal 2 ayat 6 sampai 7. Roma pasal 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, mencari kehormatan, dan ketidakbinasaan. Mengapa ada kata-kata ketidakbinasaan? Karena Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karyawan dari PT Waskita Karya Persero maupun anak perusahaannya, saya mau katakan, kita harus sadar bahwa ada keterbatasan waktu kita. Kita di bumi ini sangat-sangat terbatas waktu kita. Dan adanya kekekalan. Adanya kekekalan. Setelah kematian ada kehidupan, yaitu kekekalan. Makanya kalau kita baca dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 11, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Dan ayat yang ke-11 dikatakan Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati setiap manusia. Artinya apa? Kita punya keterbatasan waktu untuk hidup di dunia ini. Kita juga adalah makhluk abadi. Sehingga ketika kita nanti mati karena usia atau karena apapun, ada kehidupan setelah kematian, yaitu kekekalan. Makanya kita harus tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Katakan amin. Amin. Nah, jalan lain berikutnya, kalau kita pelajari, saudaraku, dari perbandingan antara orang-orang Majus dengan Herodes ini, saudaraku, jalan lain yang lain adalah jalan dengan hati yang tulus, bukan dengan akal bulus. Jalan dengan hati yang tulus, bukan dengan akal bulus. Kalau kita baca orang-orang Majus dari timur, di ayat yang kedua dari Matius pasal 2, dikatakan mereka mencari Yesus untuk datang menyembah Dia. Dan ketika ketemu dengan Yesus, mereka betul membuktikan dirinya sujud menyembah Yesus. Bahkan mereka mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Tetapi Herodes, dia menggunakan akal bulus, yaitu tipu muslihat yang licik. Kalau kita baca di ayat yang ke-8 dari Matius pasal 2, itu dikatakan kepada orang-orang Majus, nanti kalau ketemu, beritahu saya ya, saya juga akan sujud menyembah Dia. Tapi faktanya apa? Faktanya bukan seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, orang Majus datang untuk
dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Sedangkan Herodes Agung mencari Yesus adalah untuk membunuh dan melanggengkan kekuasaannya. Makanya ada terjadi pembantaian anak-anak di Bethlehem dan di sekitarnya. Makanya saya katakan tadi, jalan dengan hati yang tulus. Nah, orang yang akal bulus ini saudaraku, ini adalah orang yang munafik. Kalau kita baca dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata Hupokrites. Itu awalnya Hupokrites ini berarti pemain drama di mana aktor-aktornya itu menggunakan topeng. Jadi aktor-aktor dari Hupokrites ini menggunakan topeng. Nah, sekarang ini Hupokrites ini dikenal sebagai orang yang tidak sama dengan sosok yang mereka tampilkan. Nah, artinya apa? Kita harus belajar. Apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Apa yang kita katakan, itulah yang tulus keluar dari hati kita. Karena apa? Itulah disebut dengan integritas. Kita mau menjadi orang-orang yang berintegritas. Makanya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37 dikatakan demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Artinya apa? Artinya orang yang tulus, orang yang jujur itu adalah orang yang suka damai. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, ada masa depan mereka. Pelindung dari orang-orang tulus adalah Tuhan. Kenapa? Ingat, promosi atau peninggian itu datangnya bukan dari barat, datangnya bukan dari padang gurun kata Alkitab, tetapi datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Katakan amin. Amin. Ini menjadi pelajaran bagi kita, kepada seluruh umat Tuhan, kepada seluruh staf karyawan dari PT Waskita Karya, Persero, TBK maupun anak perusahaan. Yuk, mari kita menjadi orang yang tulus. Kita menjadi orang yang jujur. Karena apa? Itu adalah ciri-ciri orang yang suka damai. Karena kita suka damai, maka akan ada masa depan kita. Peninggian datangnya dari Tuhan, bukan dari padang gurun, bukan dari timur, bukan dari barat, tapi datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Katakan amin. Amin. Ini adalah jalan lain yang kedua. Nah, jalan lain berikutnya yaitu jalan dengan melayani, bukan untuk dilayani. Nah, kalau kita lihat orang-orang Majus datang dari timur, mereka bukan datang bertiga saudaraku, tetapi datang bergerombolan. Betul, mungkin hanya imam itu tadi mungkin hanya 3, tetapi datang bergerombolan. Mengapa saya katakan datang bergerombolan? Karena masa itu tidak aman berjalan dengan jumlah sedikit, karena adanya penyamun-penyamun di tempat-tempat yang sepi seperti itu. Nah, kita lihat mereka sudah datang, mereka meluangkan waktu mereka mengorbankan tenaga mereka mengorbankan harta benda mereka. Tetapi ketika datang kepada Yesus, mereka bukan untuk dilayani, tetapi mereka justru datang melayani. Di mana di ayat yang 11 tadi mereka sujud menyembah Yesus, lalu membuka peti harta benda mereka, lalu mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Nah, sedangkan Herodes Agung atau Hordos ini saudaraku, dia datang itu bukan untuk melayani, tetapi untuk dilayani, untuk melanggengkan kekuasaannya. Makanya kalau kita baca sejarah Herodes atau Hordos ini saudaraku, bukan hanya anak-anak dibantainya, istrinya dia bunuh, anak-anaknya dia bunuh. Kira-kira dia menganggap ada sabotase, ada makar seperti itu. Nah, tetapi kita, Alkitab katakan kita harus memilih jalan lain, bukan jalan Herodes, yaitu jalan dengan melayani, bukan untuk dilayani. Katakan amin. Jalan ini adalah jalan di mana kalau saudara membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 20, di mana terjadi perdebatan. Firman Tuhan katakan di mana waktu itu ibu dari Yakobus saudaranya itu dikatakan apa? Mereka minta supaya anak-anaknya ditempatkan di kiri
dengan Tuhan Yesus. Seperti itu bunyinya. Nah, terjadi keributan. Nah, ketika terjadi keributan, Yesus tidak menegur murid-muridnya, tetapi justru Yesus memberikan solusi. Bagaimana caranya untuk menjadi besar? Bagaimana menjadi terkemuka? Yesus justru memberitahukan caranya. Caranya adalah dengan melayani, bukan dengan dilayani. Itu tertulis di mana? Itu tertulis di dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Saya akan baca, dikatakan demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Yesus justru memberikan tips, memberikan solusi. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dari ayat ini Yesus justru memberitahukan kepada kita, jalan untuk menjadi besar dikatakan hendaklah ia menjadi pelayan. Ini untuk menjadi besar. Dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata megas. Untuk menjadi megas dikatakan hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pelayanmu di sini masih menggunakan kata diakonos. Masih menggunakan kata diakonos, yaitu kepala pelayan rumah tangga. Tetapi kalau dikatakan tetapi ingin menjadi terkemuka, protos, jadi yang terutama, begitu, itu dikatakan hendaklah ia menjadi hambamu. Dia menggunakan kata hambamu, doulos. Doulos, yaitu seorang hamba yang tidak memiliki hak atas hidupnya lagi, tetapi tuannya lah yang memiliki hak atas hidupnya. Yesus memberitahukan ini. Nah, kita pun seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari, dimanapun kita berada, dimanapun saat ini Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan tempatkan posisi kita, yuk jadilah orang yang melayani, bukan untuk dilayani. Jadilah orang yang rendah hati, bukan orang yang tinggi hati. Kenapa? Saudaraku, saya mau beritahukan. Karena apa? Karena Allah membenci orang congkak, tetapi meninggikan orang yang rendah. Kesimpulannya, saudara-saudaraku yang terkasih, sesuai dengan subtema Natal Oikumene PT Waskita Karya Persero TBK 2022 beserta anak perusahaannya, marilah kita menapak masa depan menuju jalan kehidupan dengan berhikmat dari Tuhan. Karena kita sadar dan tahu adanya keterbatasan waktu kita hidup di dunia ini, dan adanya kehidupan setelah kematian, yaitu kekekalan. Karena itu, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam surat Galatia 6 ayat 9 sampai 10, saya akan bacakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Silahkan petugas.